Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan kimia Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi mengenai mata kuliah yang saya ampu dan metode pengajaran yang saya gunakan. Dalam hal ini, mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah media pembelajaran, di mana media pembelajaran adalah mata kuliah wajib di program studi pendidikan kimia dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini biasa diletakkan pada semester genap setiap tahun ajarannya. Mata kuliah media pembelajaran sendiri memiliki beberapa capaian mata kuliah. Di antaranya, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai media pembelajaran, mengklasifikasikan jenis-jenis media pembelajaran, bisa membedakan media pembelajaran proyek dan non-proyek, dan juga bisa mengaplikasikan dan memanfaatkan media pembelajaran dalam pembelajaran kimia. Beberapa materi yang biasa disajikan dalam mata kuliah media pembelajaran diantaranya adalah pengantar dan pengertian media pembelajaran, fungsi, kelebihan, dan keistimewaan dari media pembelajaran, kemudian landasan media pembelajaran, filosofi dan pengelompokan media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, prosedur pemilihan media pembelajaran, karakteristik media pembelajaran, media proyek dan non-proyek, kemudian ada multimedia interaktif dan juga beberapa aplikasi dari media pembelajaran itu sendiri. Dalam mata kuliah media pembelajaran ini, bentuk penilaian dan komponen penilaian yang digunakan itu ada 5 komponen. Yang pertama itu ada absensi, itu 10%, etika 10%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS itu ada 35%, yang nanti menjadi komponen acuan untuk nilai akhir dari mahasiswa. Dalam mengajar mata kuliah media pembelajaran, saya akan gunakan model pembelajaran learning cycle 5E. 5E terdiri dari Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, dan Evaluation. Engagement adalah mengaitkan materi pembelajaran dengan fakta yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, agar materi pembelajaran bisa dimaknai secara nyata oleh mahasiswa dalam kehidupan mereka. Dalam tahap yang kedua itu ada tahap exploration. Di sini adalah mendalami fenomena yang tadi dicontohkan di awal pada tahap engagement dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh mahasiswa hari ini. Pada tahap ketiga yaitu adalah tahap explanation, di mana dosen memberikan penjelasan singkat mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa hari ini. Dan tahap keempat dilanjutkan yaitu elaboration. Mahasiswa secara berkelompok melakukan diskusi, kemudian perwakilan kelompok akan menyajikan hasil diskusi mereka melalui presentasi kelompok. Dan yang terakhir adalah evaluation, bisa dilakukan penilaian terhadap mahasiswa mengenai materi pembelajaran hari ini lewat proyeksi, melalui tugas, melalui portofolio, presentasi, ataupun melalui tes tertulis. Evaluasi yang saya gunakan dalam pengajaran ini adalah berbentuk proyek untuk melihat bahwa mahasiswa sudah mencapai capaian pembelajaran tertentu pada mata kuliah media pembelajaran ini. Itulah deskripsi singkat yang akan saya gunakan dalam proses pengajaran mata kuliah media pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran mengenai media pembelajaran, Bapak ingin absen dulu. Apakah hadir semua? Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu mengenai media pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjutkan ke inti materinya, pada pertemuan ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran itu ada 2 capaian perkuliahan. Pertama, Anda bisa menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran itu secara bahasa dan istilah. Kemudian Anda bisa untuk mengklasifikasikan dan membedakan jenis-jenis media pembelajaran beserta contoh-contohnya. Untuk menjawab tujuan pembelajaran yang 2 itu, langkah pertamanya kita akan lihat pengertian media pembelajaran itu secara bahasa dan secara istilah. Kita ambil satu kesimpulan nanti dari 2 istilah atau 2 fenomena. Untuk menjawabnya, Bapak akan coba mengajak
Ananda untuk melihat sebuah ilustrasi. Nah, dalam hal ini ilustrasinya ada kurir. Pernah beli paket online? Nah, paket online-nya dijemput sendiri ke tokonya atau diantar? Diantar. Lalu kita umpamakan media pembelajaran itu sama seperti kurir. Kurir paket atau kurir jual beli online itu. Kalau begitu pengertian kurir itu apa dalam jual beli online yang biasa Anda lakukan? Perantara. Berarti kalau gitu arti dari media? Perantara. Berarti media itu adalah perantara antara si penjual dan si pembeli. Siapa penjualnya kalau dalam kelas? Dosen atau guru. Lalu siapa pembelinya? Mahasiswa atau siswa. Jadi media itu adalah perantara informasi dari guru atau dosen ke mahasiswa atau siswa. Karena ada materi pembelajaran itu yang memang tidak bisa diterima siswa sendiri dan tidak bisa diantarkan oleh guru sendiri. Maka perlu perantara yaitu media pembelajaran. Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan secara bahasa media pembelajaran itu artinya adalah media atau perantara atau pengantar. Lalu secara istilah, ada beberapa teori yang menunjukkan bahwa media itu adalah materi atau kejadian atau fenomena atau kondisi. Ada juga yang disebut dengan penyampai atau penyalur pesan. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang membantu proses pembelajaran agar pembelajaran yang ada di dalam kelas itu bisa berlangsung efektif dan efisien. Nah, hari ini kita akan lihat coba beberapa manfaat dari media pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan. Karena kalau kita menjelaskan materi pembelajaran hanya lewat kata-kata saja, banyak orang yang tidak ngerti. Tapi kalau kita sampaikan lewat media, Anda semua pasti nanti bisa paham. Contohnya, kalau elektron itu menurut teori atom menurut Thomson itu kan ada isi atom dan ada elektron yang mengitarinya atau melindunginya. Bisa tidak Anda paham dengan kata-kata itu? Tidak. Ada orang yang tidak bisa paham. Maka dibuat sebuah ilustrasi lewat media bahwa intinya itu di tengah, sama seperti orang pergi tawaf dalam Mekah itu. Nah, nanti ada satu inti di tengah, ada elektron yang melindungi. Kalau kita buatkan ilustrasi, tidak akan ada orang yang bilang tidak paham tentang materi pembelajaran ini. Lalu bisa mengembangkan atau meningkatkan perhatian. Mana yang Anda akan perhatikan? Kalau dosennya pakai media atau dosennya nulis di bawah tulis? Pakai media, karena media ini hal baru dan hal yang bagus. Kalau hanya pakai papan tulis, kita bisa mencatat sendiri. Lalu bisa mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu. Media ini bisa dipakai kapan saja. Anda pakai handphone bisa di mana saja, termasuk di kamar mandi pun bisa pakai handphone. Jadi di kamar mandi pun medianya bisa dipakai. Tidak hanya harus di sekolah, tidak hanya di dalam kelas. Tapi kalau papan tulis bisa dibawa ke kamar mandi. Tidak bisa dibawa ke masjid papan tulisnya. Tidak bisa. Tapi handphone bisa dibawa asal jangan dalam sholat. Jadi hidupkan handphone. Lalu media juga memberikan pengalaman yang sama antara siswa dan guru, dapatkan pengalaman yang sama mengenai penggunaan media. Nah, oke. Ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk memilih media. Nah, kira-kira satu orang lah siapa yang mau menyampaikan di antara yang 9 ini satu saja. Apa makna dari masing-masing? Satu aja. Misalnya nanti tujuan itu seperti ini contohnya. Kira-kira kalau karakteristik dari keadaan yang pemilihan media dan keadaan siswa itu maksudnya apa? Keadaan siswa yang seperti apa? Apakah siswa sakit, siswanya siswanya izin, atau keadaan siswa yang bagaimana? Ada yang bisa? Keadaan siswa di sini maksudnya adalah siswa itu beda-beda, taraf pengetahuannya beda. Ada orang dalam kelas itu cara dia mengetahui materi tidak sama, maka media harus mewadahi semua itu.
Kemudian situasi kondisi lingkungan, kalau lingkungan kita tidak memungkinkan pakai media canggih, tidak perlu pakai media. Tapi kalau memungkinkan kita pakai media. Keterampilan guru, nah kira-kira keterampilan guru ini dalam hal apa? Keterampilan guru, kita milih media ini tergantung gurunya. Kenapa tergantung guru? Siapa yang menggunakan media ini? Guru, maka tergantung keterampilan guru. Ada guru yang dia tidak bisa pakai laptop, mungkin nggak dia pakai PowerPoint? Tidak mungkin, pasti dia pakai papan tulis. Jadi pemilihan media itu harus berdasarkan keterampilan guru. Lalu ketersediaan waktu, nah kira-kira ini waktu apa? Waktu membuat atau waktu melaksanakan? Waktu membuat media yang perlu diperhatikan atau waktu melaksanakan? Waktu membuat dan waktu melaksanakan, kedua-duanya. Membuatnya butuh waktu, butuh. Maka bikin media, kembangkan media sesuai waktu yang tersedia. Lalu waktu melaksanakan juga harus dipertimbangkan. Kalau waktu pembelajarannya hanya 30 menit, cari media yang bisa digunakan simpel aja. Jangan hidupkan medianya sampai makan waktu 30 menit, habis waktu hanya untuk media saja. Habis itu karakteristik media juga diperhatikan, tujuan pembelajarannya, metodenya, materinya harus diperhatikan. Struktur atom perlu tidak praktik? Tidak. Kalau koloid perlu tidak praktik? Asam basa perlu tidak? Kira-kira medianya sama tidak antara struktur atom dan asam basa? Tidak sama. Itu yang harus kita perhatikan dalam materi. Kalau 9 hal ini bisa kita pilih, bisa kita pilih dengan baik, bisa kita pahami dengan baik, pasti media yang kita gunakan dalam pembelajaran cocok dengan setiap materi dan cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini tugas yang akan kalian laksanakan berkelompok. Silahkan Ananda nanti duduk 3 orang, dicari jenis-jenis media pembelajaran. Silahkan nanti eksplorasi berdasarkan beberapa sumber, boleh buku, boleh lewat Google, boleh artikel. Cari jenis-jenis media pembelajaran lengkap dengan contoh. Nah, silahkan diskusi 3 orang dengan teman sebelahnya. Waktunya hanya 3 menit, tidak perlu lama. 3 menit maksimal 5 menit. Silahkan diskusi. Kalau ada kendala, jangan didiskusikan dengan kelompok sebelah, tanyakan ke depan ke dosennya. Diskusi, berkomunikasi dan berkolaborasi bersama. Ada yang bermasalah? Kalau bisa nanti setiap kelompok punya referensi dari jenis-jenis media pembelajaran yang berbeda. Misalnya kelompok yang laki-laki dapat dari si A, kelompok 2 dapat dari si B, kelompok 3 dapat dari C, kelompok 4 dapat dari D. Jadi kita punya ilmu yang banyak. Tapi kalau hanya satu referensi, nanti kita dapat cuma satu untuk semua.
Silakan kalau bisa cari referensi yang berbeda-beda. Mungkin tidak perlu banyak, kita satu-satunya saja. Mungkin sudah cukup. Tapi yang dicari ini nanti contohnya juga dikaitkan dengan keilmuan kita di bidang kimia. Jangan yang umum atau yang di luar dari konteks kimia. Dari nanti jenis contohnya yang media pembelajarannya yang media pembelajaran kimia. Yang di belakang ada masalah? Tidak. Oke, waktu diskusinya kita cukupkan, kita lanjutkan. Siapa kelompok mana yang ingin menyampaikan mungkin hasil diskusinya, dapat jenis-jenis media pembelajaran lengkap dengan contohnya. Satu kelompok aja. Kelompok mana? Kelompok siapa yang ingin tampil? Oke, silakan berdiri ya. Baik, langsung saja. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Arif Sadiman, jenis media pembelajaran yang pertama adalah media grafis atau media visual. 1. Gambar atau foto. Yang kedua, sketsa. Yang ketiga, yaitu diagram. Yang keempat, bagan atau chart. Yang kelima, grafis. Yang keenam, kartun. Yang ketujuh, poster. Dan yang terakhir, ke-8, peta atau globe. Contohnya bisa disebutkan satu atau beberapa. Ada yang bisa, kelompok lain mungkin dapat referensi yang hampir sama. Oke, silakan berdiri. Apa contohnya? Kalau bisa masukkan nanti jenis-jenisnya dalam video. Contohnya yang pertama yaitu gambar ataupun foto, gambar bentuk molekul, foto reaksi, dan gambar alat-alat laboratorium. Yang kedua yaitu ada diagram, contohnya seperti diagram orbital atom. Dan yang ketiga ada grafik, contohnya grafik larutan, grafik laju reaksi, grafik gravitasi. Selanjutnya ada bagan sistem periodik unsur. Dan yang terakhir ada poster ataupun komik.
Ada referensi lain? Oke, silakan. Siapa yang menjelaskan? Ini menurut Azhar Ustaz, jenis-jenis media pembelajaran yang pertama ada media cetak, contohnya buku teks, modul, handout, leaflet. Yang kedua ada media elektronik, contohnya ada film, televisi, video pembelajaran. Yang ketiga ada media berbasis komputer, contohnya PowerPoint interaktif, e-learning, aplikasi pembelajaran. Yang keempat ada media berbasis manusia, guru, tutor, dan narasumber. Nah, yang di belakang apa yang mau ditambahkan? Ada mau menyebutkan contoh? Gimana? Ada, nah silakan. Menurut Hadid, media audio adalah media yang hanya menggunakan suara untuk menyampaikan informasi. Contohnya yaitu ada podcast, rekaman, audio. Contoh dalam videonya yaitu rekaman penjelasan reaksi kimia atau laboratorium periodik. Fungsi dalam kimianya yaitu cocok untuk memperkuat pemahaman konsep melalui pendengaran seperti istilah kimia atau rumus. Oke. Jadi kalau kita tengok jenis-jenis media pembelajaran itu banyak sekali. Tadi ada menurut Sajiman, menurut Arsad, dan contoh-contohnya dalam kimia itu banyak sekali. Pernah masuk laboratorium? Nah, pernah jumpa nggak di dalam laboratorium itu ada yang sifatnya korosif, nanti gambarnya dia diteteskan tangan yang beku, ada gambar tengkorak yang disilang. Itu kira-kira masuk jenis media mana? Gambar. Pernah masuk ke masuk kelas lalu gurunya pakai PowerPoint, gurunya pakai media Prezi dan yang lain-lain. Itu kira-kira masuk ke jenis media apa? Nah, tadi menurut Arsad ada visual. Dia masuk juga ke dalam jenis multimedia, jenis multimedia yang visual. Jadi ada juga satu jenis media yang mungkin kalian setiap hari tidak melalui itu. Kalian sering nonton film nggak? Sering. Buka YouTube sering? Sering. Itu juga sebuah media pembelajaran. Tapi YouTube-nya YouTube tentang pembelajaran. Kalau nonton misalnya orang bagaimana Rutherford meneliti, kemudian menemukan teori atom, kemudian Dalton bagaimana, itu media pembelajaran. Jadi nonton film bukan main, untuk filmnya tentang media pembelajaran. Nah, karena media pembelajaran ini banyak, jenis-jenisnya dan contohnya itu sangat banyak sekali. Jadi untuk meningkatkan pemahaman Anda, nanti akan ditugaskan membuat satu jenis media pembelajaran, tapi dia yang sederhana saja. Boleh gunakan bahan-bahan bekas, boleh gunakan bahan-bahan yang sederhana. Lalu medianya kalau sudah jadi dipresentasikan secara berkelompok dalam bentuk video, lalu diupload ke YouTube, dan videonya, link YouTube-nya itulah yang diupload di Google Classroom. Contoh, misal kelompok yang laki-laki buat media tentang pelajaran kimia sederhana dalam materi ikatan kimia. Kalau medianya sudah jadi, nanti dibuat sebuah rekaman video penjelasan medianya, lalu videonya diupload di YouTube dan link YouTube-nya yang diupload di Google Classroom. Nah, semua kelompok dapat tugas yang sama, satu saja. Nanti disebutkan dalam video, inilah jenis medianya ini, materi kimianya ini, begini cara penjelasan medianya. Oke, bisa dipahami tugasnya? Untuk materi hari ini mengenai media pembelajaran, manfaat dan jenis-jenisnya serta pemilihan media, ada yang ingin kita konfirmasi lagi atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa cukup jelas hari ini? Oke, kalau sudah cukup jelas dan tugasnya sudah bisa dimengerti, mungkin kita cukupkan juga pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang media pembelajaran yang lebih kompleks lagi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.